Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan proses penilaian kinerja. Berikut adalah anggota kelompok 6. Saya Dana Awindia dan Widya Novia. Proses penilaian kinerja. Pengertian dari proses penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah bagaimana proses penilaian kinerja yang efektif. Yang pertama adalah pertemuan perencanaan kinerja di mana manajer dan individu membahas tahun yang akan datang. Yang kedua adalah manajer memecahkan masalah kinerja jika setiap muncul dan menciptakan kondisi yang memotivasi. Yang ketiga adalah manajer mengevaluasi dengan tepat seberapa baik telah dilakukan individu di setiap area. Yang keempat adalah manajer membahas evaluasi kinerja individu. Selanjutnya adalah mendesain sistem penilaian kinerja dari awal. Yang pertama adalah libatkan manajemen puncak secara aktif. Yang kedua, menetapkan kinerja sistem yang ideal. Yang ketiga, menunjuk tim implementasi. Yang keempat, rancangan formulir terlebih dahulu. Yang kelima, bangun misi, visi, nilai, dan kompetensi inti Anda menjadi formulir. Selanjutnya yang keenam adalah pastikan komunikasi yang berkelanjutan. Yang ketujuh adalah latih semua penilai. Yang kedelapan adalah orientasikan semua yang dinilai. Yang kesembilan adalah gunakan hasilnya. Dan yang terakhir adalah memantau dan merevisi program. Selanjutnya, harapan dari sistem penilaian kinerja. Masing-masing kelompok pemangku kepentingan dalam pengembangan yang efektif sistem penilaian kinerja. Jika kebutuhan mereka terpenuhi, maka mereka akan lebih cenderung menjadi pendukung aktif dari sistem tersebut. Tidak semua kebutuhan dan harapan mereka akan terpenuhi hanya dengan merancang beberapa formulir penilaian yang menarik dan efektif. Kebutuhan lainnya akan dipenuhi melalui prosedur yang diadopsi dan pelatihan yang diadakan sebagai bagian dari implementasi sistem. Akhirnya, setelah tuntutan yang dimiliki terhadap sistem manajemen kinerja hanya dapat dipenuhi melalui tindakan manajemen puncak, individu manajerial, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, harapan manajemen puncak dari proses penilaian kinerja. Yang pertama, pengembangan rasa misi bersama oleh semua anggota organisasi. Dua, kemampuan untuk mengidentifikasikan secara akurat sejumlah kecil produk yang beredar. Kontributor pengembangan dan referensi sangat penting untuk kesuksesan masa depan organisasi. 3. Jaminan bahwa tingkat manajemen yang lebih rendah mencerminkan harapan manajemen senior terhadap standar kinerja yang keras dan menuntut untuk semua anggota. 4. Informasi yang akurat tentang di mana perusahaan mengalami kekurangan kinerja dan rekomendasi yang dapat diandalkan tentang tindakan yang tepat untuk memperbaiki kekurangan tersebut. 5. Jaminan bahwa tingkat manajemen yang lebih rendah secara akurat menilai kualitas kinerja rekanan yang pekerjaannya mereka bertanggung jawab dengan tepat, memperkuat mereka yang pekerjaannya luar biasa dan menghilangkan mereka yang tidak berkontribusi. Yang terakhir, kepastian bahwa manajemen kinerja memproses organisasi menggunakan praktik terbaik
yang diterima di antara organisasi lainnya yang paling sukses dan canggih. Jenis pelatihan yang diperlukan manajer. Jenis pelatihan yang perlu dilakukan manajer agar dapat menilai dengan baik tergantung pada kompleksitas sistem, kecanggihan dari manajer, menghadiri pelatihan, dan pengalaman manajemen mereka sebelum berkembang. Pelatihan penilaian berbasis kelas konvensional untuk manajer. Meskipun tujuan dan isi pelatihan bervariasi tergantung pada organisasi dan struktur sistem penilaian kinerjanya. Ini adalah pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan oleh setiap kinerja yang efektif, yaitu sebagai berikut. Pemahaman yang lengkap tentang formulir dan prosedur administrasi prosedur. Kemampuan untuk menentukan tanggung jawab utama dari semua bawahan pekerjaan dan pekerjaan penilaian itu sendiri. Kemampuan untuk menciptakan dan memperoleh kesepakatan tentang hal-hal yang spesifik, menantang, dan tujuan terukur. Kemampuan untuk menciptakan rasa antusias dan komunikasi yang menular. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang benar-benar membangkitkan motivasi. Kesediaan untuk menetapkan standar kinerja yang menuntut. Kemampuan untuk secara akurat mengevaluasi kekuatan individu dan kelemahannya. Kemampuan untuk mengisi formulir dengan mudah dan akurat. Kemampuan untuk mendiskusikan evaluasi kinerja dengan cara yang menghilangkan sikap defensif. Kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemampuan untuk mengidentifikasikan minoritas kecil karyawan yang referensi sangat penting untuk keberhasilan organisasi yang berkelanjutan. Kemampuan dan dorongan untuk mengidentifikasi minoritas. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.